Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru mengenai berita Teng Monida. Salah satu hal yang paling banyak kalian mention dan juga DM ke Instagramku di Anjas di Thailand adalah semalam pada saat akun Facebook yang bernama Happy Melon Official itu menunjukkan rekaman percakapan antara Bird, kekasih dari Teng Monida, dan juga dugaanku ini adalah yang mengupload si Bang Jack ya, karena kita tahu kan ya, beberapa uploadan-uploadan sebelumnya ternyata sudah dikonfirmasi bahwa Bang Jack adalah yang menguploadnya. Dan banyak teman-teman yang tanya sebenarnya kok dengan foto Gatik yang matanya merah, kemudian ada kayak tangisan air mata, kesannya adalah gabungan antara kemarahan, kepedihan, dan kekesalan itu yang tersebar di media massa Thailand, dan juga masyarakat Thailand menilai foto ini tuh menceritakan sesuatu hal, ditambah lagi selain foto dari Gatik yang seperti itu, terus juga ada rekaman yang membicarakan tentang Gatik, di mana Gatik itu dinilai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Teng Monida ke Bird. Apa yang dikatakan sebelum aku terjemahkan satu persatu, kita simak dulu, ini nggak panjang, sekitar 1 menit teman-teman, karena tujuanku aku menunjukkan ini karena nggak cuma sekedar kata-kata aja, tapi intonasinya, pemilihan kata-katanya dalam bahasa Thailand tuh sangatlah kasar sekali. Kita coba dengar ya, ini di post semalam oleh Bang Jack, ini dugaanku, rekaman Bird seperti ini. มึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม Mhm. ผมถามว่าทำไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก2-3 ขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ทำให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยอะ Oh my god. คำนี้มันพูดไม่ได้Ini suara Bang Jack, aku พูดได้ไง yakin kayaknya. คือเด็ก2-3 ขวบอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็ก2-3 ขวบเว้ยมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่า มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเด็ก2-3 ขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอด 24 ชั่วโมง Oh my จะต้องมานั่งดูตลอด god. คือมันไม่ใช่ อีกอย่างผมเป็นผู้จัดการไอ้เหี้ย Parah sih Gatik ngomong gitu. นั่นแหละพี่ผม Nggak punya ใครพูดคำนี้ empati. นะกระติกกติกพูดว่าแบบเราจะไปดูมันตลอด 24 ชั่วโมงได้ยังไง มันไม่ใช่เด็ก2-3 ขวบอะคือคำเนี้ยมันทำให้ผมแบบ Parah, nggak punya empati banget. ผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอกมันตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ย Parah sih, ini kesannya emang nggak dihargai banget ya. Oke, langsung aja sekarang. Mungkin kalian apa gitu, Anjas ini kok reaksinya begitu. Jadi gini, akan aku terjemahkan secara satu persatu, nggak cuma menerjemahkan secara bahasa, tapi juga konteksnya, serta juga emosinya, dan juga situasinya seperti apa. Jadi, dugaanku ini adalah, kayaknya bukan dugaan lagi deh, sudah kepastian, karena aku bisa mengenali suara dari si Jack ya. Jadi, si Bang Jack itu nelpon si Bird, dan kemudian direkam. Aku juga unik ya dari si Bang Jack ini ya. Semua orang tuh direkamin begitu kan ya. Tapi udahlah, tanpa ada rekaman tersebut kita nggak tahu ya sebenarnya si Bird juga termasuk orang yang vokal di belakang ini. Dan ini mungkin salah satu video yang penting kita harus ketahui, karena selama ini kita menilai Bird adalah orang yang diem aja, tapi ternyata di balik ini semua Bird adalah orang yang vokal, bahkan juga berantem sama Gatik tapi nggak dipublikasikan kalau Bang Jack nggak upload video ini. Jadi yang dikatakan adalah begini Birdnya, bahwa rekaman ini Bird mengatakan, kamu nggak menjaga pacar saya. Saya ngomong gitu ke dia di saat Teng Mo ditemukan Bird yang menanyakan Gatik ini. Jadi kalau aku nggak salah tangkap, kamu nggak menjaga pacar saya, kamu ngomong gitu ke dia saat Teng Mo ditemukan. Itu berarti adalah pada saat tanggal 26 Februari 2022, 38 jam setelah Teng Monida ditemukan, menghilang ya. Bertanya ke Gatik, kenapa kamu nggak menjaga Teng Mo? Terus Gatik bilang dengan kata-katanya agak kasar dan juga nyolot dalam bahasa Thailand ini, kenapa saya harus menjaga Teng Mo katanya. Oke, Teng Mo bukan anak kecil usia 2 atau 3 tahun lagi, dek-dek itu anak-anak gitu kan ya. Saya cuma mau seneng-seneng dan duduk santai menikmati angin aja. Parah nggak sih ini? Masa sih ada, maksudnya kan si Bird ini kan pacarnya Teng Mo, maksudnya
Ya, beda ya. Maksudnya susah ngomongnya karena aku tahu di Indonesia kan mungkin pacar itu sebagian besar masyarakat menilainya adalah hal yang masih sangat tabu. Tapi di Thailand ya mereka ini ya pacar ya. Ya, belum ada ikatan secara resmi aja, tapi yang lain-lainnya mungkin sudah lebih dari itu ya, you know what I mean. Dan itu adalah budaya yang berbeda-beda, teman-teman. Setiap negara pasti hal yang berbeda-beda. Nah, Gatik bilang, kenapa saya harus menjaga Tengmo? Tengmo bukan anak kecil usia 2 atau 3 tahun lagi. Saya cuma mau senang-senang dan duduk menikmati angin aja. Nah, dari itu, gara-gara perkataan itulah yang membuat saya nggak mau ngomong dengan dia lagi. Karena saya akan nambah sakit hati. Wajar sih, make sense dari pernyataan ini. Ini bukan tentang anak kecil usia 2 atau 3 tahun, tapi tentang bagaimana kamu menjaga teman kamu. Kamu kan manajernya Tengmo. Waktu bertanya gini teman-teman, kapan sebenarnya Tengmo jatuh ke sungai, Gatik bilang saya nggak tahu, saya nggak lihat, dan saya nggak mandangin Tengmo 24 jam lah. Dan ini kalau cuma terjemahannya seperti ini aja sebenarnya fine-fine gitu. Tapi kalau kalian mengerti bahasa Thailand, apa yang dikatakan itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak mungkin empati, itulah yang ngebuat Bird ngerasa nggak dihargain. Dari rekaman ini aku juga bisa memahami, ini kan rekaman yang terjadi itu adalah di sekitar bulan Februari Maret lah ya, Februari atau Maret, dan ini sekitar Maret kayaknya, rekamannya Maret atau April, tapi yang diceritakan ini adalah kejadian di akhir Februari 2022, yang which is ini sekaligus membuat pesan menurut aku sangat luar biasa. Karena apa? Kayaknya Bird bukanlah orang yang dihargai ya oleh si Gatik ya. Mungkin karena ekonominya, atau mungkin karena statusnya. Kalau menurut aku sih ya, kenapa aku menangkap kesan Gatik itu tidak menghargai Bird dengan pernyataan seperti ini, bukan karena statusnya yang masih pacaran. Bukan itu menurut aku, tapi karena faktor ekonomi. Kenapa aku bisa bilangnya seperti itu? Gatik pada saat, terlebih lagi ini kan juga nggak ada media kan ya, jadi bisa lebih menunjukkan siapa jati diri Gatik pada saat ngomong nggak di depan layar kaca. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, kenapa aku bilang juga Gatik tidak menghargai Bird karena masalah ekonomi juga. Kalau si Gatik ngobrol dengan kayak Mr. ya secara nggak langsung ya, memberikan pesan ke Mr. Acharya waktu di depan media sih, terus juga ke orang-orang yang vokal lainnya, Gatik kan masih menyampaikan dengan cara yang sopan, dengan cara yang ya masih bisa diterima lah penjelasannya gitu ya, walaupun intinya kontennya juga sama, ngebuat kita bertanya-tanya, tapi dengan cara yang sopan. Tapi berbeda, si Bird mengaku pada saat dia ngobrol dengan Gatik, itu udah nggak ada lagi yang namanya sopan santun, apalagi dengan kata-kata Tengmo bukan anak kecil usia 2 atau 3 tahun lagi, saya cuma mau seneng-seneng dan duduk santai menikmati angin aja. Itu sama sekali hal yang sangat menyakitkan banget sih teman-teman. Nah kemudian pada saat video ini diupload ya, video rekaman si Bang Jack dengan Bird itu diupload, itu kan juga dengan capture, dengan picture, yaitu adalah salah satu bagian di tanggal 24 Februari si Gatik dengan matanya merah. Kok ini kayak ada bekas air mata ya? Kalau kalian lihat lebih detail teman-teman, ini adalah di pipinya si Gatik tuh ada kayak bekas tangisan, matanya merah, hidungnya juga agak sedikit merah. Apakah tangisan tersebut karena kena angin? Atau karena dia mengalami kesedihan? Kalau menurut aku sih ya, ini ada hubungannya. Kenapa si Bang Jack mengupload, dugaannya adalah Bang Jack, karena Bang Jack belum memberikan pengakuan, dia yang mengupload ya. Makanya bahasa aku menggunakan dugaan, tapi aku sangat yakin ini adalah suara Bang Jack, yang mengupload juga Bang Jack, melihat history dari uploadan-uploadan sebelumnya. Nah Gatik ini adalah posisi yang ekspresi menangis, tapi menangisnya ini bekas-bekas menangis, terus juga matanya merah, ada senyum kepuasan, dan kalau aku baca komentar-komentar masyarakat Thailand ini adalah dihubungkan dengan keributan yang terjadi antara Tengmo dan juga Gatik. Ini adalah berdasarkan keterangan dari Ibu Panida yang mengatakan bahwa sebenarnya di hari kejadian tersebut ya, sebelum tanggal 24 Februari tersebut, Gatik dan juga Tengmo sudah 3 bulan tidak ngomong karena mereka punya masalah yang sangat besar. Tapi kan ada beberapa potongan-potongan picture dan juga video yang menunjukkan Gatik dan juga Tengmo sudah mulai ngobrol lagi. Tapi karena ini adalah sifatnya adalah publik kan ya, mereka bersama orang-orang lain, mungkin
Gatik tidak dan juga Tengmo nggak begitu mempedulikan permasalahannya. Tapi deep inside dari hati mereka, sepertinya permasalahan juga masih ada. Kayak api dalam sekam aja gitu. Terlihat baik-baik aja, padahal di dalamnya tuh sudah membakar, menggelora. Dan ini yang diupload oleh Bang Jack bersamaan dengan video rekaman tersebut. Dari sini aku juga mulai bisa mengerti kenapa si Bert terkesannya banyak diem aja karena dia tahu bakal mendapatkan sakit hati pada saat dia vokal. Karena kan yang selama ini kita serang adalah, bukan kita maksudnya ya, orang-orang yang menyerang Gatik ya, kayak Mr. Genius dan Kunte dan sebagainya. Yang banyak diserang adalah Gatik kan ya, walaupun kesini-sini semuanya sama lah. Sen juga diserang dan saksi lainnya diserang. Tapi kalau aku boleh urutkan, yang paling banyak dikritisi oleh netizen Thailand tuh pertama adalah Gatik, kedua adalah Sen, ketiga adalah Por, keempat dan kelima adalah Job dan juga Robert. Itu yang nggak terlalu banyak disorot ya, karena mungkin ya peranannya yang paling penting menurut aku ya ketiga orang pertama tadi itu, Gatik, Sen dan juga Por, karena ada banyak rekaman-rekaman CCTV, gambar-gambar dan juga motif, fakta-fakta ilmiah misalnya obat-obatan, alkohol, itu yang mengarah ke mereka semua. Apalagi Gatik gitu kan ya, satu-satunya orang yang dikenal oleh Tengmo malam hari itu, dan walaupun diakui ke 5 orang lainnya itu adalah teman yang nggak begitu dekat-dekat amat, bahkan ada dugaan sangat besar Tengmo tuh baru mengenal mereka, terutama yang pria-pria ya, itu di malam kejadian hari itu aja. Kalau menurut kalian, komentar seperti ini, rekaman seperti ini, apakah bisa memberikan excuse bahwa Bert tidak bersuara banyak di media massa? Tidak bersuara banyak di media massa bukan berarti dia tidak berjuang ya di balik ini semua. Siapa tahu aja dia mengirimkan bukti-bukti ke Bang Jack atau ke Kunte atau ke Kun Acharya atau Mr. Genius. Itu ada dugaan aku juga mengarah ke sana. Karena apa? Buktinya dengan salah satu rekaman ini yang ditunjukkan oleh Bang Jack, menurut aku sebuah kode, walaupun dia nggak ngomong di media massa, tapi dia buktinya komunikasi sama Bang Jack, yang which is adalah orang yang sangat vokal sekali. Aku yakin juga pasti Kun Bert ini juga ngobrol dengan Kunte, terus juga dengan Kun Genius atau Mr. Acharya, ataupun juga dengan orang-orang lainnya. Cuma dia di balik layar, tapi dia nggak ngomong di publik, karena dari Gatik aja perlakuannya seperti itu, sangat nggak sopan dan sangat merendahkan Jack sekali. Apalagi juga di awal Maret 2022, Ibu Panida juga sudah mewanti-wanti Jack bahwa kamu gak usah ikut campur ya sama urusan Tengmo Nida, kamu tuh statusnya hanyalah sebagai pacar begitu. Dengan bahasa yang saat itu juga terkesannya nggak sopan. Ternyata yang kita lihat di superficial things-nya aja, hanya di bagian luarnya aja sudah sebegitu nggak sopan, apa kabar di bagian-bagian lainnya yang mungkin kita di media massa nggak melihat secara detail. So, ini menurut aku bisa menjadi salah satu hal yang sepertinya pesan dari Bang Jack juga, karena beberapa hari terakhir ini kan netizen tuh banyak yang mengkritisi sikapnya Bert yang terlalu diam di media massa, tidak membela kekasihnya begitu. Padahal orang lain aja yang bukan kekasihnya, yang hanya orang nggak kenal juga, cuma tahu karena kasus ini, itu pun banyak yang vokal membela. Tapi kenapa Bert gitu, yang at least setahun terakhir ini sudah menghabiskan waktu banyak dengan Tengmo Nida, tapi kok tidak bervokal di media massa? Aku menangkap nggak vokal di media massa betul, tapi di balik-balik ini semua mungkin data-data yang disampaikan oleh orang-orang yang vokal selama ini, mungkin aja sebagian dari data tersebut berasal dari Bert. So, aku mencium aroma-aroma sepertinya Bert sudah mulai kembali vokal. Kayaknya mungkin beberapa hari lagi Bert akan kembali bicara kayak di media massa, atau akan mungkin dimunculkan rekaman-rekaman lagi oleh Bang Jack, karena posisi Bang Jack kan tinggalnya di Amerika, jadi dia aman, boleh ngepost apapun, which is ini strategi yang bagus banget yang dilakukan oleh Ibu Panida, mengirim HP-nya Tengmo untuk di recover, yang diklaim Jack adalah sudah pulih 100% HP Tengmo Nida, baik data yang berupa picture dan juga video, itu semuanya sudah berhasil dikembalikan. Kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Itu yang bisa aku update mengenai terjemahan apa obrolan Jack dan juga dengan si Bert ya, tentang video yang membahas mengenai perilaku Gatik yang dinilai sangat tidak sopan dan tidak punya empati dan terkesannya menyimpan kemarahan terhadap Tengmo Nida. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena ada beberapa video ataupun juga gambar yang nggak bisa aku tayangkan di YouTube, tapi aku tayangkan di Instastoryku. Jadi cek di sana, karena itu hanya bertahan hanya sekitar 24 jam aja di
di Instastory Instagram dengan berbagai alasan yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapon Club semuanya. Bye-bye.